Pikiran manusia adalah anugerah luar biasa, namun juga bisa menjadi beban yang berat jika tidak dikelola dengan bijak. Dalam keheningan malam, saat dunia seolah berhenti berputar, seringkali pikiran kita justru bekerja tanpa henti, menggali kenangan masa lalu, atau menciptakan skenario masa depan yang belum tentu terjadi. Bukannya membawa kedamaian, pikiran-pikiran ini justru membuat hati terasa berat, penuh dengan kecemasan, penyesalan, dan amarah yang tak terdefinisi. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Jika iya, Anda tidak sendirian. Di era modern ini, tekanan hidup datang dari segala arah. Informasi mengalir tanpa henti, standar kesuksesan terus berubah, dan ekspektasi sosial seringkali tak berujung. Di tengah semua itu, banyak dari kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen kini, momen di mana kehidupan sejatinya terjadi. Sebaliknya, kita terjebak dalam pola pikir negatif yang merusak diri, seperti rasa bersalah yang terus menghantui, keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal, iri hati terhadap kesuksesan orang lain, ketakutan akan masa depan, dan kemarahan yang menggerogoti batin. Namun, perlu disadari bahwa pikiran adalah alat, bukan tuan. Kita memiliki kemampuan untuk memimpin pikiran kita, bukan sebaliknya. Dengan mengenali dan memahami keadaan pikiran negatif ini, kita dapat belajar untuk melepaskan beban yang selama ini menghalangi langkah kita menuju kebahagiaan sejati. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam 5 keadaan pikiran negatif yang seringkali menjadi musuh dalam selimut, serta cara-cara efektif untuk mengatasinya. Mari kita temukan kembali ketenangan yang telah lama hilang, karena pada akhirnya, ketenangan batin adalah pondasi dari hidup yang bermakna. Bagian 1. Rasa bersalah yang menghantui. Rasa bersalah adalah salah satu emosi paling kompleks yang dimiliki manusia. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat introspeksi yang mendorong kita untuk belajar dari kesalahan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, di sisi lain, rasa bersalah juga dapat menjadi jerat yang mengekang kita, menanamkan perasaan tidak berharga, dan mematikan semangat hidup. Apa yang membedakan keduanya adalah cara kita memandang rasa bersalah tersebut dan bagaimana kita meresponsnya. Ada 2 jenis rasa bersalah yang sering dialami manusia. Pertama adalah rasa bersalah yang faktual. Jenis ini muncul ketika kita benar-benar melakukan kesalahan atau tindakan buruk yang tidak dapat dibantah. Misalnya, menyakiti perasaan seseorang, melanggar janji, atau membuat keputusan yang merugikan orang lain. Rasa bersalah ini wajar dan bahkan sehat jika dikelola dengan benar. Ia memberi kita kesempatan untuk merefleksikan tindakan kita, meminta maaf, dan memperbaiki diri. Dalam hal ini, rasa bersalah menjadi guru yang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dan tumbuh lebih baik. Namun, jenis rasa bersalah yang kedua jauh lebih problematik. Ini adalah rasa bersalah yang tidak berdasar atau berlebihan, yang seringkali hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Misalnya, kita merasa bersalah karena gagal mencapai standar yang tidak realistis, seperti tidak mendapatkan nilai sempurna di sekolah atau tidak memenuhi ekspektasi orang lain dalam pekerjaan. Jenis rasa bersalah ini tidak produktif. Ia hanya membawa kita ke dalam pusaran pemikiran negatif yang membuat kita merasa tidak layak dan kehilangan kepercayaan diri. Rasa bersalah yang problematik ini seringkali muncul dari pola pikir yang salah, seperti perfeksionisme, atau kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang salah. Misalnya, ketika kita gagal dalam sebuah proyek, kita mungkin langsung berpikir, "Ini semua salahku, aku memang tidak kompeten." Padahal, kenyataannya, kegagalan tersebut mungkin disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kendali kita. Pola pikir seperti ini tidak hanya membuat kita terjebak dalam rasa bersalah, tetapi juga menciptakan lingkaran setan yang sulit dihentikan. Semakin sering kita merasa bersalah, semakin rendah pandangan kita terhadap diri sendiri, dan semakin sulit bagi kita untuk melangkah maju. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa bersalah yang merusak ini?
Langkah pertama adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri bukan berarti mengabaikan kesalahan, tetapi menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan memiliki hak untuk belajar dari kesalahan. Kita juga perlu mengingat bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan. Langkah kedua adalah melakukan introspeksi yang sehat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah rasa bersalah yang Anda rasakan benar-benar beralasan? Ataukah itu hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri? Cobalah berbicara dengan orang-orang terpercaya di sekitar Anda untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri, sementara orang lain mungkin melihat situasi dengan lebih jernih. Langkah ketiga adalah menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Ada kalanya, rasa bersalah muncul karena kita tidak bisa mengubah hasil dari suatu kejadian. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Menerima kenyataan dan melepaskan beban tersebut adalah langkah penting menuju ketenangan pikiran. Selain itu, meditasi dan refleksi juga dapat membantu kita mengatasi rasa bersalah. Dengan menenangkan pikiran, kita dapat melihat situasi dengan lebih jernih dan memahami bahwa rasa bersalah hanyalah emosi yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang harus kita identifikasi sebagai diri kita sendiri. Rasa bersalah, jika dibiarkan, dapat menjadi racun yang perlahan merusak jiwa kita. Namun dengan memahami sifatnya dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat melepaskan diri dari belenggu ini dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Ingatlah, Anda berhak untuk tumbuh dan belajar, bukan terjebak dalam penyesalan yang tiada akhir. Bagian 2. Keterikatan yang membelenggu. Keterikatan seringkali disalahartikan sebagai bentuk cinta atau perhatian yang tulus. Padahal, keterikatan adalah kebutuhan emosional yang berlebihan terhadap seseorang, sesuatu, atau bahkan gagasan tertentu. Dalam pandangan Buddhisme, keterikatan dianggap sebagai salah satu penyebab utama penderitaan manusia. Ketika kita terlalu terikat pada sesuatu, kita cenderung menggantungkan kebahagiaan kita pada keberadaan atau hasil tertentu. Ketika hal tersebut tidak sesuai dengan harapan, penderitaan pun muncul. Keterikatan seringkali terlihat dalam hubungan romantis. Misalnya, seseorang yang sangat mencintai pasangannya mungkin merasa tidak bisa hidup tanpanya. Tetapi ketika hubungan tersebut berakhir, perasaan cinta itu berubah menjadi kebencian yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa yang dirasakan bukanlah cinta sejati, melainkan keterikatan. Cinta sejati tidak berubah menjadi kebencian hanya karena suatu keadaan. Sebaliknya, cinta sejati menerima dan memahami tanpa syarat, sementara keterikatan menginginkan kontrol dan kepemilikan. Keterikatan juga tidak selalu berbentuk hubungan dengan orang lain. Kita dapat terikat pada benda material, status sosial, atau pandangan tertentu tentang dunia. Sebagai contoh, seseorang yang sangat terikat pada pekerjaan atau prestasinya mungkin merasa kehilangan identitas ketika ia pensiun atau gagal mencapai target yang diinginkan. Dalam konteks ini, keterikatan menjadi sumber ketidakbahagiaan karena kita merasa bahwa nilai diri kita bergantung pada hal-hal tersebut. Salah satu bentuk keterikatan yang paling sering dialami adalah keterikatan pada hasil. Kita menginginkan suatu hasil tertentu dan merasa tidak tenang sampai hal itu terwujud. Misalnya, seseorang yang ingin mendapatkan promosi di tempat kerja mungkin merasa cemas, gelisah, atau bahkan putus asa jika hal tersebut tidak tercapai. Keterikatan pada hasil membuat kita tidak bisa menikmati proses, karena kita terlalu fokus pada apa yang akan terjadi di masa depan. Keterikatan juga memiliki sisi berlawanan, yaitu aversi. Jika keterikatan adalah keinginan untuk memiliki sesuatu, maka aversi adalah keinginan untuk menjauhi sesuatu. Misalnya, seseorang yang tidak menyukai orang tertentu mungkin merasa tidak nyaman setiap kali bertemu dengannya. Baik keterikatan maupun aversi menciptakan ketegangan dalam pikiran kita, karena keduanya menggantungkan kebahagiaan kita pada situasi eksternal. Bagaimana mengatasi keterikatan? Langkah pertama untuk mengatasi keterikatan adalah dengan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Orang yang kita cintai, benda yang kita miliki,
bahkan pandangan kita tentang dunia, semuanya bisa berubah atau hilang. Dengan menerima ketidakkekalan ini, kita dapat mulai melepaskan keterikatan kita. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai atau menghargai sesuatu, tetapi kita perlu melakukannya tanpa menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hal tersebut. Langkah kedua adalah menggantikan keterikatan dengan cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat tidak bergantung pada hasil atau keadaan tertentu. Ia adalah penerimaan sepenuh hati terhadap apa adanya, tanpa menginginkan lebih atau kurang. Misalnya, mencintai seseorang bukan karena apa yang ia berikan kepada kita, tetapi karena kita menghargai keberadaannya. Praktik letting go atau melepaskan juga menjadi langkah penting dalam mengatasi keterikatan. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan membebaskan diri dari kebutuhan yang berlebihan untuk mengontrol segala sesuatu. Ketika kita melepaskan, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk menerima apapun yang datang dengan lapang dada. Selain itu, memahami emosi kita sendiri melalui refleksi dan meditasi dapat membantu kita mengenali pola keterikatan yang ada dalam diri kita. Dengan menyadari apa yang benar-benar penting, kita dapat mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang sebenarnya tidak esensial. Keterikatan mungkin terasa alami, tetapi jika dibiarkan, ia dapat membelenggu kita dalam siklus ketidakpuasan dan penderitaan. Dengan belajar melepaskan dan menerima ketidakkekalan dunia, kita dapat menciptakan ruang untuk kebebasan batin dan ketenangan pikiran. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menggenggam erat sesuatu yang pada akhirnya tidak abadi. Bagian 3. Iri hati yang menggerogoti. Iri hati adalah salah satu keadaan pikiran negatif yang paling merusak. Ketika kita iri, kita memandang keberhasilan atau kebahagiaan orang lain sebagai ancaman terhadap nilai diri kita sendiri. Kita melihat apa yang dimiliki orang lain, pasangan hidup, kekayaan, karier, atau bahkan hal-hal sederhana seperti penampilan fisik, dan merasa bahwa hidup kita kurang memadai. Iri hati bukan hanya menimbulkan kebencian terhadap orang lain, tetapi juga memperburuk pandangan kita terhadap diri sendiri. Perasaan iri seringkali muncul dari perbandingan sosial. Di era media sosial, perasaan ini semakin diperparah karena kita terus-menerus terpapar pada citra kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Kita melihat foto perjalanan mewah, rumah impian, atau pasangan romantis yang dipamerkan, lalu mulai merasa bahwa hidup kita tidak cukup baik. Namun, apa yang tidak kita sadari adalah bahwa apa yang terlihat di permukaan seringkali tidak mencerminkan kenyataan. Kita membandingkan realitas kita dengan versi terbaik orang lain, yang telah dipoles untuk terlihat sempurna. Iri hati tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Ketika kita iri, kita menghabiskan energi emosional untuk menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, daripada menggunakan energi itu untuk mengembangkan diri. Perasaan ini menciptakan lingkaran setan. Semakin kita iri, semakin kita merasa tidak puas, dan semakin sulit bagi kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Bagaimana mengatasi iri hati? Langkah pertama untuk mengatasi iri hati adalah dengan mengubah cara kita memandang keberhasilan orang lain. Daripada melihatnya sebagai ancaman, kita bisa melihatnya sebagai inspirasi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari orang ini? Misalnya, jika seseorang berhasil dalam kariernya, alih-alih merasa iri, kita bisa belajar dari dedikasi atau strategi yang mereka gunakan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Langkah kedua adalah melatih sikap bersyukur. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita menghentikan kebiasaan fokus pada apa yang tidak kita miliki. Menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari, sekecil apapun, dapat membantu kita melihat bahwa hidup kita sebenarnya penuh dengan hal-hal berharga yang sering kita abaikan. Selain itu, praktik mudita, sebuah konsep Buddhisme yang berarti bersukacita atas kebahagiaan orang lain, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengatasi iri hati. Ketika kita benar-benar bahagia atas keberhasilan orang lain, kita menciptakan energi positif yang juga memperkaya hidup kita sendiri.
Ini tidak mudah, terutama jika kita terbiasa melihat kesuksesan orang lain dengan rasa cemburu. Namun, dengan latihan dan kesadaran, kita bisa mengubah pola pikir ini. Langkah berikutnya adalah fokus pada perjalanan kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan tidak ada gunanya membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa yang terlihat seperti kesuksesan bagi mereka mungkin bukan tujuan yang benar-benar kita inginkan. Daripada mencoba mengejar apa yang dimiliki orang lain, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Terakhir, penting untuk mengurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu iri hati, seperti media sosial. Jika melihat pencapaian orang lain di media sosial membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak ada salahnya untuk membatasi waktu kita di platform tersebut. Kita juga bisa memilih untuk mengikuti akun-akun yang memberikan inspirasi positif, daripada yang memicu perasaan tidak nyaman. Iri hati adalah musuh kebahagiaan yang diam-diam menggerogoti pikiran kita. Namun dengan mengenali perasaan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, kita bisa melepaskan beban iri hati dan hidup dengan lebih ringan. Kehidupan tidaklah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki dan membangun kebahagiaan dari sana. Bagian 4. Ketakutan yang menguasai. Ketakutan adalah emosi yang sangat mendasar dan alami dalam diri manusia. Ia berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang melindungi kita dari bahaya. Namun ketika ketakutan menjadi berlebihan atau tidak berdasar, ia berubah menjadi penghalang yang menghambat kita untuk menjalani hidup dengan tenang dan penuh makna. Dalam banyak kasus, ketakutan tidak hanya berakar pada kenyataan, tetapi juga pada bayangan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ketakutan seringkali muncul dalam bentuk kecemasan tentang masa depan. Kita membayangkan skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi, kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau menghadapi bencana yang belum tentu akan terjadi. Ketakutan ini membuat kita gelisah, kehilangan fokus, dan sulit menikmati momen saat ini. Padahal, sebagian besar dari apa yang kita takutkan hanyalah ilusi. Seperti yang sering dikatakan, ketakutan adalah singkatan dari false evidence appearing real, bukti palsu yang terlihat nyata. Ketakutan juga dapat berwujud dalam bentuk fobia, yaitu ketakutan yang tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang takut berbicara di depan umum mungkin membayangkan skenario di mana mereka dipermalukan atau dihakimi, meskipun kenyataannya tidak ada alasan untuk merasa demikian. Dalam kasus lain, ketakutan dapat muncul sebagai kecemasan sosial, di mana seseorang merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain karena khawatir akan penilaian atau penolakan. Selain itu, ketakutan terhadap kegagalan seringkali menjadi penghambat terbesar dalam hidup kita. Ketika kita takut gagal, kita cenderung menghindari tantangan atau peluang baru, bahkan jika peluang tersebut dapat membawa kita ke tingkat yang lebih baik. Ketakutan ini menciptakan zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman, karena kita tahu bahwa kita tidak hidup sepenuhnya sesuai potensi kita. Bagaimana mengatasi ketakutan? Langkah pertama untuk mengatasi ketakutan adalah mengenali bahwa ketakutan itu ada. Seringkali, kita mencoba mengabaikan atau menekan ketakutan kita, tetapi ini hanya membuatnya semakin kuat. Dengan menerima ketakutan sebagai bagian dari pengalaman manusia, kita dapat mulai menghadapinya dengan lebih bijak. Langkah kedua adalah menghadapi ketakutan kita secara langsung. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai exposure therapy, di mana kita secara bertahap mengekspos diri kita pada apa yang kita takuti. Misalnya, jika kita takut berbicara di depan umum, kita bisa mulai dengan berbicara di depan beberapa orang yang kita kenal, lalu perlahan-lahan meningkatkan skala audiens kita. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk mengatasi ketakutan kita dan membangun keberanian. Rasionalitas juga merupakan alat yang sangat berguna dalam mengatasi ketakutan. Ketika kita merasa takut, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ketakutan ini benar-benar beralasan? Apakah skenario terburuk yang saya bayangkan akan benar-benar terjadi? Dalam banyak kasus,
kita akan menyadari bahwa ketakutan kita didasarkan pada asumsi yang tidak logis. Dengan menantang pikiran-pikiran ini, kita bisa mengurangi intensitas ketakutan kita. Meditasi dan mindfulness juga sangat efektif untuk mengatasi ketakutan. Ketika kita melatih diri untuk hidup di saat ini, kita mengurangi kecenderungan untuk terlalu fokus pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, kita dapat menghadapi hidup dengan pikiran yang lebih tenang dan jernih. Terakhir, mencari dukungan dari orang-orang terpercaya di sekitar kita dapat membantu kita menghadapi ketakutan. Terkadang, berbicara dengan seseorang yang kita percaya dapat memberikan perspektif baru dan membantu kita merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ketakutan kita. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan, tetapi ia tidak perlu menguasai kita. Dengan mengenali, menghadapi, dan mengelolanya, kita dapat melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan menjalani hidup dengan keberanian. Ingatlah bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk melangkah maju meskipun rasa takut itu ada. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi di balik setiap ketakutan, selalu ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Bagian 5. Kemarahan yang menghancurkan. Kemarahan adalah emosi yang sangat kuat dan seringkali muncul sebagai respons terhadap rasa tidak adil, frustrasi, atau kekecewaan. Dalam beberapa situasi, kemarahan bisa menjadi pendorong untuk bertindak, seperti ketika kita melihat ketidakadilan atau perlakuan yang tidak semestinya. Namun, lebih sering daripada tidak, kemarahan yang tidak terkendali berubah menjadi kekuatan destruktif yang merusak diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Kemarahan yang dibiarkan tanpa pengendalian dapat membakar seperti api yang tak terkendali. Ketika kita marah, pikiran rasional seringkali tergantikan oleh dorongan emosional. Kita mungkin mengatakan atau melakukan hal-hal yang nantinya kita sesali. Bahkan, kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan amarah seringkali tidak bisa diperbaiki. Hubungan bisa hancur, kepercayaan bisa hilang, dan dalam beberapa kasus, tindakan impulsif yang didorong oleh kemarahan dapat membawa konsekuensi serius dalam kehidupan kita. Lebih jauh lagi, kemarahan yang terpendam juga tidak kalah berbahaya. Orang yang menahan amarah dalam waktu lama cenderung mengembangkan perasaan frustrasi kronis, kebencian, dan bahkan penyakit fisik akibat stres. Dalam jangka panjang, kemarahan yang tidak dikelola akan menciptakan dinding yang memisahkan kita dari dunia di sekitar kita, karena orang lain merasa sulit untuk mendekati atau berinteraksi dengan kita. Bagaimana mengatasi kemarahan? Langkah pertama untuk mengatasi kemarahan adalah mengenali tanda-tanda awalnya. Sebelum kemarahan mencapai puncaknya, tubuh kita seringkali memberi sinyal, seperti detak jantung yang meningkat, napas yang lebih cepat, atau ketegangan pada otot. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa menghentikan kemarahan sebelum meledak. Misalnya, kita bisa mengambil napas dalam-dalam dan memberikan waktu pada diri sendiri untuk menenangkan pikiran sebelum merespons situasi yang memicu amarah. Langkah kedua adalah melatih pengendalian diri melalui mindfulness. Ketika kita sadar akan emosi kita tanpa terjebak dalam pusarannya, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dalam praktik mindfulness, kita diajarkan untuk mengamati kemarahan sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai bagian dari identitas kita. Dengan cara ini, kita dapat menjaga jarak emosional dari amarah dan mengelolanya dengan lebih efektif. Memaafkan juga merupakan langkah penting dalam mengatasi kemarahan. Seperti yang dikatakan oleh Dalai Lama, kemarahan adalah tanda kelemahan. Ini bukan berarti bahwa kemarahan tidak sah, tetapi jika kita terus memeliharanya, kita hanya menyakiti diri sendiri. Dengan memaafkan orang lain, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima tindakan yang salah, tetapi melepaskan kebutuhan untuk membalas dendam atau menyimpan dendam. Selain itu, penting untuk melatih belas kasih. Ketika kita mencoba memahami perspektif orang lain, kita seringkali menemukan bahwa tindakan mereka mungkin tidak sepenuhnya dimotivasi oleh niat buruk. Misalnya,
Seseorang yang menyakiti kita mungkin juga sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas, kita dapat mengurangi intensitas kemarahan kita. Langkah terakhir adalah mengubah cara kita merespons situasi yang memicu kemarahan. Daripada bereaksi secara impulsif, kita dapat memilih untuk merespons dengan kepala dingin. Misalnya, alih-alih membalas komentar yang menyakitkan dengan kata-kata yang lebih tajam, kita bisa menenangkan diri dan merespons dengan cara yang konstruktif. Ini membutuhkan latihan dan disiplin, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat besar. Kemarahan adalah energi yang kuat, tetapi jika tidak dikelola dengan bijak, ia dapat menjadi kekuatan yang merusak. Dengan mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi ini, kita dapat mengubah kemarahan dari musuh menjadi alat untuk pertumbuhan. Ingatlah, kemarahan yang tidak terkendali tidak hanya membakar orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Pilihlah untuk merespons dengan bijak, karena kedamaian sejati dimulai dari diri kita sendiri. Meraih kedamaian dari dalam hidup adalah perjalanan yang penuh warna, dengan berbagai tantangan dan emosi yang menyertainya. Rasa bersalah, keterikatan, iri hati, ketakutan, dan kemarahan adalah bagian dari pengalaman manusia yang tidak bisa dihindari. Namun, kita memiliki pilihan untuk tidak membiarkan mereka menguasai pikiran dan hati kita. Ketika kita belajar mengenali dan mengelola keadaan pikiran negatif ini, kita membuka pintu menuju kedamaian yang lebih dalam. Perubahan tidak datang dalam semalam, tetapi langkah kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar. Dengan memaafkan diri sendiri, melepaskan keterikatan, menggantikan iri hati dengan rasa syukur, menghadapi ketakutan dengan keberanian, dan meredakan kemarahan dengan belas kasih, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kebahagiaan sejati. Setiap kali kita memilih untuk melepaskan beban pikiran negatif, kita semakin dekat dengan versi terbaik dari diri kita. Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa tantangan, melainkan hidup di mana kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Dalam setiap momen, kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih kedamaian daripada konflik, cinta daripada keterikatan, dan kebahagiaan daripada penderitaan. Jadi, marilah kita melangkah ke depan dengan kesadaran penuh. Jangan biarkan pikiran negatif menjadi penghalang, tetapi jadikan mereka pelajaran untuk memperkuat diri. Pada akhirnya, kedamaian bukanlah sesuatu yang kita cari di luar, melainkan sesuatu yang kita bangun dari dalam. Dan dengan kedamaian itu, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga membawa kehangatan dan harmoni bagi dunia di sekitar kita.